Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah rawa iblis. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Pindut. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Seorang wanita tampak terlihat di pinggir jalan sedang mencari tumpangan. Sebuah mobil hitam baru saja melintas dan tidak sengaja melihat wanita tersebut. Bos, itu ada cewek bos. Kenapa gak diangkut aja sekalian? Ucap Budi, salah satu penumpang di mobil tersebut. Cewek mulu di otak kamu itu, umpat lelaki bertato ular yang biasa dipanggil Kevin. Ayolah bos, kan kita udah lama gak enak-enak bos, bantah pria satunya. Akhirnya mobil itu pun berhenti tepat di samping wanita berbaju putih yang masih sibuk melambaikan tangan mencari tumpangan. Setelah itu Kevin menurunkan kaca jendela mobil. Dek, ngapain di sini sendirian? Tanya Budi yang gak sabaran. Mas, aku butuh tumpangan sampai ke depan situ. Apakah aku boleh menumpang di sini? Tadi taksi yang kutumpangi bannya bocor soalnya. Aku capek jalan terus, rintih wanita itu tanpa rasa takut sama sekali. Bos, bukain pintunya apa? Kita suruh dia masuk dulu, pinta Budi memaksa. Wanita berbaju putih itu akhirnya masuk ke dalam mobil. Kamu namanya siapa, Dek? Tanya pria bernama Roni. Panggil saja Wati, Mas. Kok berani kamu? Jam segini keluyuran? Pungkas Kevin. Sebenarnya dari sore aku sudah mau pulang, tapi ban mobil taksi yang aku tumpangi itu tiba-tiba bocor di sini. Tadi juga nunggu lama banget dan akhirnya aku mutusin jalan aja. Pungkas wanita itu sembari membenarkan cara duduknya. Memangnya rumah kamu di mana? Tanya Budi lagi. Itu Mas, jalan lurus saja. Nanti ada kapura masuk ke rumahku. Pasti kedua kakakku khawatir nunggu di rumah. Keluh Wati. Oh, masih punya kakak ya? Cewek apa cowok? Celetuk Roni. Iya, aku hidup sama dua kakak perempuanku di rumah. Kedua orang tua kami sudah gak ada. Jelas wanita itu lagi. Budi mendekati Kevin yang sedang menyetir mobil. Pria itu mengatakan bahwa ini kesempatan yang bagus bisa mendapatkan 3 wanita sekaligus dalam satu malam. Karena terus didesak, akhirnya Kevin menuruti kemauan temannya tersebut. Mobil itu pun melaju dan akhirnya sampai di pinggir jalan yang ada di gapura masuk menuju ke sebuah desa. Mereka semua turun dari mobil dan juga menatap ke jalan yang jarang dilalui oleh orang. Yakin Dek, di sini rumah kamu? Serem banget. Celetuk Roni melihat sekeliling yang gelap gulita. Iya Mas, harus melewati lorong yang di depan ini. Nanti ada rumah kayu. Aku sama kakak-kakakku tinggal di situ, ujar Wati dan menarik tangan Roni untuk melewati lorong tersebut. Ron, tungguin apa? Teriak Budi yang ditinggal teman-temannya. Mereka berempat ini akhirnya mengikuti Wati dan juga melewati lorong yang agak sepi itu. Setelah sampai di tepi lorong itu, terlihatlah rumah kayu yang tidak terlalu besar. 2 orang wanita cantik yang berpakaian seksi sudah menunggu di depan rumah. Kakak, teriak Wati dan memeluk kedua kakaknya. Kemana saja kamu? Ini sudah malam, hardik wanita berambut panjang dengan mata yang agak melotot. Ternyata wanita itu tidak berbohong. Hari ini kita makan besar, celetuk Budi seraya tersenyum puas. Wati memberitahu kepada kedua kakaknya bahwa keempat pria itu sudah menolong dan mau mengantarkannya pulang. Lalu kedua kakaknya Wati mempersilahkan mereka semua untuk masuk. Tanpa curiga sama sekali, para pria itu pun masuk ke rumah.
Wati dan juga kedua kakaknya menghidangkan beberapa makanan dan minuman untuk mereka semua. "Jangan sungkan ya, anggap saja rumah sendiri," ujar salah satu wanita dengan senyum yang sangat menggoda. Mereka berempat tidak kuasa menahan hasrat dan menarik ketiga wanita itu untuk duduk bersama. Mereka minum-minum sampai benar-benar mabuk. "Kamu cantik sekali, persis bidadari," rayu Roni pada salah satu wanita yang sedang dirangkul. "Malam ini kita akan bersenang-senang, bersulang," teriak Kevin pada teman-temannya seraya bermanja-manja di pelukan wanita yang sedang duduk di pangkuan pria tersebut. "Bersulang, kita akan mabuk sampai pagi," ucap Budi seraya mencium pipi wanita yang sedang direngkuhnya itu. Ketika wanita itu pun tersenyum puas dan masih mencekoki para pria itu dengan minuman. Setelah dirasa mereka sudah terlalu mabuk, barulah para wanita itu berdiri. Mata Roni tampak berkunang-kunang. Ia merasa wanita yang berdiri di hadapannya itu berubah. Wajahnya pucat pasi dengan lingkaran hitam di mata wanita itu. Rambutnya pun terlihat acak-acakan. Budi ikut mengusap-ngusap matanya dan melihat wanita di depannya juga sudah berubah. Wanita itu berdiri dan menunjukkan punggungnya yang bolong dan berbelatung. "Apa aku sedang bermimpi?" gumam pria itu seraya tidak percaya. "Hihihi, sudah lama aku menunggu kedatangan kalian. Kini saatnya aku membalas semua perlakuan kalian," teriak Wati yang juga ikut berubah wujud. Kevin menatap wajah wanita itu. Ia seperti pernah mengenalnya. Bukannya kau sudah mati? Bagaimana mungkin kamu bisa ada di sini?" teriak pria itu dan berdiri. Tetapi arak yang diminumnya tadi itu sudah melumpuhkan tubuhnya. Mereka berempat diseret ke sebuah ruangan yang lampunya itu redup. Ada wanita berbaju merah sedang berdiri di tengah-tengah pria yang sudah tidak berdaya itu. Ia mengerang dan juga mengeluarkan taring dari giginya, kemudian langsung menggigit keempat pria itu secara bergiliran. "Ah!" teriak mereka semua yang sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Wanita itu segera memutar kepala mereka satu persatu hingga putus dari badan mereka. Darah bercucuran dari badannya. Wanita itu menjilati darah segar milik mereka tanpa jijik sama sekali. Tawa wanita itu menggelegar dengan matanya yang melotot. Keempat pria itu pun mati bersimbah darah. Ada yang hilang tangan, kaki, dan juga kepalanya. Wanita berbaju merah itu mengeluarkan semua usus dan jeroan yang ada di dalam tubuh keempat pria tersebut, lalu memakannya dengan lahap layaknya makanan biasa. Kemudian ia membuang mayat-mayat itu ke dalam sebuah lubang yang penuh tengkorak dan menguburnya. Ia kemudian memanggil semua setan yang ada di hutan itu untuk berkumpul bersama. Beberapa pocong terlihat bangkit dari kuburan dan segera melompat. Leak dan juga kuntilanak peterbangan menghampiri rumah kayu tersebut. Genderuwo dan juga sundel bolong juga ikut hadir dan berkumpul bersama mereka. "Kalian semua harus menuruti semua perintahku. Mulai saat ini aku akan terus membawa mangsa ke hutan." Tawa wanita itu dan diangguki oleh mereka semua. Sebuah mobil berpenumpang 4 orang itu terlihat melaju di belakang bus. Mobil itu mengikuti kemana bus itu pergi ataupun berjalan. Mendadak ban mobil itu bocor dan harus berhenti di tengah jalan. "Ah, sial, kita ketinggalan jauh nih," umpat seorang pria bernama Vino seraya menendang ban mobil yang bocor itu. "Iya pak, kami mengerti," ujar seorang wanita bernama Clara yang baru saja menelepon. "Gimana Ra? Pak dosen bilang apa?" tanya Mawar teman wanita tersebut. "Katanya kita ngurusin mobil ini aja dulu, nggak usah kembali ke kampus. Langsung boleh pulang kok," sahutnya. "Vin, bantuin gue," pinta Afgan seraya mengambil ban serep. Mereka berdua mengganti ban yang bocor itu dengan yang baru. Setelah selesai, mereka langsung meneruskan perjalanan. Afgan yang menyetir mobil itu mengikuti arahan untuk kembali ke kota.
Di tengah perjalanan, pria itu melihat sesosok wanita berdiri tegak di pinggir jalan. Anehnya, wanita itu mempunyai rambut yang lebat hingga menutupi seluruh wajahnya. Afgan tidak menghiraukan dan terus saja melaju. Wanita itu tersenyum puas seraya menunjukkan matanya yang melotot karena mobil itu berbelok ke arah yang salah. "Gan, kamu yakin nih arahnya belok ke sini?" tanya Mawar yang merasa asing dengan jalan yang baru saja dilewati mereka. "Bener kok, tadi di pinggir jalan ada tulisannya belok ke arah sini," bantah Afgan. "Awas kamu Gan, kalau sampai kita kesasar." Begitulah ancam Vino. "Ya kalau nyasar kan balik lagi, gampang kan?" bantah Clara membela Afgan. Afgan tersenyum, kemudian seraya memandang wanita yang disukainya itu. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan lagi, hingga masuk ke sebuah kawasan hutan yang tidak berpenghuni. Mana hari sudah mulai gelap lagi, akhirnya mereka benar-benar tersesat. Mereka turun di pinggir jalan dan melihat ada sebuah lorong yang sangat panjang. Tetapi karena tidak berpenghuni, jalan di sekitar lorong itu mulai ditumbuhi pohon dan berlumut. "Gimana nih? Kita kesasar beneran," keluh Mawar. "Bensin mobilku juga mau habis nih, kita nggak bisa putar balik," timbal Afgan. "Nggak ada sinyal di sini, aku nggak bisa minta bantuan nih," gerutu Vino yang sedari tadi sibuk mencari sinyal. "Gimana kalau kita melewati lorong itu? Kali aja ada yang tinggal di seberang sana," usul Clara. "Gila kamu ya, lorong serem kayak gitu kok dilewati. Oke ah," bantah Vino. "Ya nggak ada salahnya kan dicoba, daripada kita bermalam di dalam mobil," ujar Afgan. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun melewati lorong tersebut. Terlihat beberapa hewan kecil seperti tikus, kelabang, bahkan ular juga ikut singgah di tempat itu. Lorong yang mereka lewati tampak panjang, tetapi ada sebuah cahaya yang terang di ujung lorong sana. Di pinggir lorong itu terdapat beberapa jalan yang mengarah ke sebuah hutan, namun mereka memilih jalan lurus saja. "Serem banget tempatnya, aku benar-benar takut," ucap Vino yang merangkul erat lengan Afgan yang tidak ingin melepaskannya. "Sebentar lagi nyampe kok, itu ada cahaya di sana," sahut Afgan. Saat hampir melewati ujung lorong tersebut, sebuah asap kabut yang berwarna putih langsung menembus tubuh mereka peserta angin semilir, hingga membuat suasana sedikit menyeramkan. "Kenapa aku jadi merinding ya?" gumam Vino dan mendekatkan diri pada Afgan yang memang tidak kenal takut itu. "Itu kan cuma angin." "Sudahlah, masa gitu aja takut?" Begitulah seletuk Afgan. Iya Tuan Pemberani," bantah Vino. Mereka meneruskan perjalanan dan sampailah di sebuah hutan belantara yang ditumbuhi pohon pinus. Matahari sudah beristirahat dalam diam dan membuat langit berwarna hitam. Suara gonggongan serigala dan hewan buas lainnya membuat suasana makin mencekam. "Katanya kamu tadi lihat cahaya." "Mana Gan? Kok cuma hutan belantara sih?" gerutu Vino. "Kita lurus saja dulu. Semoga aku nggak salah lihat." Mereka akhirnya kelelahan karena terus berjalan dan memutuskan untuk beristirahat dulu. Mereka duduk di bawah pohon pinus yang cukup besar. Mendadak sebuah tetesan air terjatuh ke pipi Mawar. Wanita itu mendongak dan melihat sesosok wanita yang terbaring sudah melotot menatapnya. "Ah!" teriak Mawar dan membuat kaget teman-temannya. Mereka segera berlari tunggang langgang hingga sosok wanita itu menarik kaki Vino dan menyeretnya ke semak-semak. "Tolong!" teriak Vino yang masih diseret oleh sosok itu. Afgan dan juga yang lainnya langsung mengejar temannya itu dan berhasil memegangi tangan Vino. "Bertahanlah Vin," teriak Afgan seraya menarik tangan temannya itu. Sosok itu mengeluarkan kukunya yang panjang dan tajam dan langsung mencakar kaki Vino hingga dagingnya itu terkelupas. "Ah!" teriak Vino mengerang kesakitan.
Sosok itu langsung menghilang ke semak-semak setelah melukai kakinya. "Ayo cepat, pergi dari sini," pinta Afgan membopong tubuh Vino dan mulai lemas karena satu kakinya terluka parah. "Apa itu tadi?" tanya Mawar seraya tidak percaya dengan apa yang dia lihat kala itu. Mereka segera berlari masuk lagi ke dalam hutan. Afgan kemudian mendudukkan temannya itu di sebuah akar pohon yang besar. Nafas mereka masih terengah-engah, belum sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Bagaimana ini, Gan? Darah di kakinya Vino terus mengalir. Dia bisa mati kehabisan darah nih," ucap Mawar merasa cemas. Afgan segera melepas kemeja dan langsung mengikatkannya pada kaki Vino yang terluka. "Kuharap ini akan mengurangi peredaran darahnya," sahut Afgan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Clara ikut cemas. "Buak!" Sesosok badan berbalut kain kafan yang entah dari mana asalnya sudah terjatuh di hadapan mereka. Wajah sosok itu menghitam dan berbelatung. "Ah!" teriak mereka semua dan berlari lagi meninggalkan tempat tersebut. Entah di mana mereka berada, kenapa sosok-sosok itu selalu muncul di hadapan mereka semua. Afgan melihat sebuah rumah yang tidak jauh dari sana. "Lihat, di depan itu ada rumah. Ayo ke sana," pinta Afgan seraya membopong Vino yang masih kesusahan berjalan. Saat sampai di depan rumah itu, seorang wanita berdaster putih sudah menyambut mereka semua. Rambutnya panjang dan wajahnya pucat. Namun wanita itu tidak terlihat menyeramkan. "Siapa kalian?" Wanita itu tampak bingung melihat beberapa orang berlarian. "Tolong kami tersesat di hutan ini. Bisakah kami bermalam di sini? Teman kami juga terluka parah," pinta Clara pada wanita tersebut dengan iba. Wanita itu melirik ke arah Vino yang mendapat luka di kakinya. "Masuklah," ujar wanita itu seraya membuka pintu agak lebar agar mereka semua bisa masuk. "Terima kasih ya, Mbak," sahut Afgan dan melangkah masuk ke rumah berbahan dasar kayu tersebut. Wanita itu melirik ke sekeliling rumah, kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Afgan dan teman-temannya duduk di sebuah kursi kayu yang sudah sedikit rapuh. Afgan membaringkan tubuh Vino di sana. "Bertahanlah, kita sudah di tempat yang aman," ujar Mawar pada Vino yang masih mengerang kesakitan. Wanita tadi datang dengan membawa 4 gelas air teh hangat, lalu kemudian menyuguhkan pada mereka. Tanpa pikir panjang, mereka ini langsung meneguk air teh itu karena benar-benar haus. "Makasih, Mbak, maaf sudah merepotkan," ujar Clara pada wanita bergaun putih tersebut. Mawar kemudian membantu Vino untuk mengisi tenggorokannya yang kosong dengan air teh yang disuguhkan tadi. Ia benar-benar khawatir dengan keadaan pria itu. Wanita berdaster putih itu ikut duduk di sebuah kursi kayu, lalu menatap Afgan dan teman-temannya. "Mbak, apa punya obat-obatan di sini?" tanya Clara pada wanita itu. "Sebaiknya kalian bawa pria ini ke kamar saja. Nanti aku akan membawa obat ke sana," sahutnya. "Terima kasih, Mbak." Afgan segera membantu Vino berjalan menuju kamar yang sudah disediakan oleh wanita tadi. Karena di sana tidak ada ranjang, maka mereka terpaksa tidur di lantai. Wanita berdaster itu datang menghampiri mereka seraya membawa mangkok yang entah apa isinya. "Maaf, karena di rumah ini tidak ada kasur, apa keberatan jika kalian tidur di lantai? Nanti aku akan memberikan tikar untuk kalian," tutur wanita itu. "Gak apa-apa kok, Mbak, ini juga sudah lebih dari cukup," sahut Afgan dengan sopan. "Kalian bisa memanggilku Rahma. Sini biar ku obati teman kalian," pinta wanita itu menawarkan diri. "Namaku Afgan, Mbak. Itu Clara, Mawar, dan ini Vino. Maaf sudah merepotkan ya." "Mbak, itu apa ya?" tanya Mawar yang melihat Rahma seperti mengaduk-aduk cairan berwarna hijau. "Karena ini di tengah hutan, tidak ada obat-obatan seperti yang di rumah sakit, jadi aku memanfaatkan beberapa tumbuhan untuk menyembuhkan luka. Tenang saja, ini benar-benar manjur kok, tapi akan sedikit sakit,"
Jelas Rahma seraya menempelkan cairan hijau itu ke kaki Vino yang terluka. Wah! Teriak Vino melengking seraya menahan sakit. Afgan dan juga Clara ikut memeganginya. Ternyata Rahma hidup bersama neneknya di rumah kayu itu. Ia sudah menyiapkan beberapa makanan yang enak di atas meja untuk Afgan dan teman-temannya. Tanpa rasa curiga sama sekali, mereka memakan semua makanan itu dengan lahapnya. Mereka sudah tidak memperdulikan apapun karena rasa lapar hampir membunuh mereka karena perlarian di hutan tadi. Kenyangnya. Terima kasih Mbak, ini satu piring ku bawa buat temanku ya, ujar Mawar seraya mengambil lauk dan juga menaruhnya di piring. Iya silakan, sahut Rahma dan tersenyum manis. Mawar segera masuk ke kamar dan menemani Vino menyantap makanannya. Sedangkan Afgan dan juga Clara masih berbincang-bincang dengan Rahma mengenai kenapa ia bisa hidup di hutan seperti itu sendirian. Rahma menceritakan bahwa ia harus menjaga neneknya yang sedikit kurang waras dan penduduk setempat itu tidak menyukai keberadaan wanita tua itu. Hingga Rahma harus tinggal menyendiri dan jauh dari kerumunan warga. Afgan menatap wanita tua yang sedang duduk melamun di kursi goyang. Wajahnya pucat seperti tidak terurus. Matanya sedikit menghitam, mungkin karena kurang tidur. Namun, ia tidak ingin berpikiran yang macam-macam. Malam itu mereka berempat tidur beralaskan tikar karena rasa lelah sehabis berlarian di hutan dan sudah mengisi perut yang sampai kenyang. Akhirnya mereka langsung tertidur pulas. Kresek, kresek. Terdengar suara berisik yang membuat pria berhidung mancung itu membuka netranya. Wah! Teriaknya seraya berdiri karena sesosok pocong berwajah hitam dengan mata melotot sudah ikut terbaring bersamanya. Afgan segera berlari menghindar. Ia bingung melihat sekeliling. Jelas-jelas ia tadi tertidur di rumah Rahma. Kenapa sekarang ia berada di dalam hutan lagi? Apa maksud dari semua ini? Pria itu masih berlari tidak tentu arah. Mendadak suara cekikikan terdengar nyaring di telinganya. Sekelebat bayangan berputar-putar dan membuat dedaunan di samping tubuh Afgan bergoyang. Afgan segera berlari lagi, pergi sejauh mungkin dari tempat menyeramkan itu. Mawar terbangun di tengah malam. Ia ingin pergi ke kamar mandi. Ia membangunkan Clara yang tertidur di sampingnya. Rah, anterin aku ke kamar mandi dong, pintanya. Clara mengusap-ngusap matanya yang masih mengantuk. Ya udah. Sembari beranjak mereka tidak melihat Afgan berada di kamar itu. Si Afgan kemana ya? Tanya Clara. Entahlah, ayo Rah, udah kebelet nih, rintih Mawar sembari menarik tangan Clara untuk bergegas keluar kamar. Mereka berdua berjalan menuju ke kamar mandi yang berada di belakang rumah kayu tersebut. Terdapat ruangan persegi 4 yang tidak cukup besar. Atap gentengnya ada beberapa yang berlubang karena lama tidak dirawat. Serem banget kamar mandinya, celetuk Mawar yang melihat tempat itu sudah berlumut. Cekrek, pelan-pelan ia membuka pintu kamar mandi yang terbuat dari kayu yang sudah rapuh itu. Rah, kamu tunggu di situ, jangan tinggalin aku sendiri ya, pintanya pada Clara. Iya ya, udah cepat sana masuk, usir wanita itu yang berambut sebahu pada temannya yang terlihat ketakutan. Mawar kemudian masuk ke ruangan yang sempit itu. Terlihat lampu di atas kepalanya yang sedari tadi berkedip-kedip seakan menambah aura mistis di sekitarnya. Akan tetapi, ia tidak bisa menahan rasa sakit di perutnya dan kemudian memberanikan dirinya saja. Clara masih menunggu temannya itu. Bola mata wanita itu menjarah ke sekeliling melihat pepohonan yang menjulang tinggi, hingga matanya terhenti pada salah satu ranting pohon yang cukup besar. Ia melihat sesosok wanita bergaun putih menggoyang-goyangkan kakinya sembari tertawa. Hihihi. Matanya yang hitam melihat ke arah Clara dengan tajamnya. Clara segera berbalik dan kemudian menutup matanya. Apa itu? Pekiknya seraya mengatur nafas yang terengah-engah. Mendadak pundaknya dipegang oleh seseorang dan membuatnya tersentak.
teriak Clara karena takut. Apaan sih teriak-teriak? Ucap Mawar yang baru saja keluar dari kamar mandi. Bikin kaget aja kamu, bentak Clara dan kemudian mengatur nafasnya kembali. Ya maaf, ayo, aku udah selesai. Pinta Mawar dan menggiring temannya untuk kembali ke kamarnya. Derap langkah mereka tengah melewati ruang tamu. Clara melihat neneknya Rahma masih duduk di kursi goyang. Padahal malam semakin larut. Seharusnya nenek tersebut beristirahat di kamar dan tidak sendirian di luar. Clara ingin mendekatinya, tetapi Mawar melarangnya. Namun ia nekat dan berkata hanya ingin melihat keadaan nenek itu. Mereka berdua berjalan perlahan dan menatap ke wanita tua itu. Tetapi mereka terperanjat kaget karena nenek tersebut memiliki wajah yang rusak oleh sayatan pisau dan tubuhnya berlumuran darah. Wah! Sontak mereka berdua berteriak dan segera meninggalkan wanita tua itu lalu kembali ke kamar. Mereka segera membangunkan Vino yang masih terlelap tidur. Ada apa sih teriak-teriak? Ucap Vino terbangun karena kegaduhan kedua temannya itu. Kita harus pergi sekarang. Ada yang gak beres dengan rumah ini. Ayo cepat, pinta Clara seraya membantu Vino untuk berdiri. Mereka bertiga bergegas keluar dari rumah tersebut dan masuk ke hutan lagi. Si Afgan kemana? Tanya Vino yang tidak melihat batang hidung temannya itu. Entahlah, dia menghilang begitu saja, sahut Mawar yang masih menuntun Vino. Clara berbalik dan juga menatap ke rumah kayu yang disinggahi mereka sejak kemarin sore. Terlihat seorang wanita bergaun daster sudah berdiri tegak di depan jendela rumah itu. Clara menyuruh teman-temannya agar berjalan lebih cepat lagi. Aku capek, istirahat dulu. Aku benar-benar capek nih, pinta Vino karena ia kelelahan berjalan menggunakan satu kaki. Mereka pun beristirahat sebentar sambil mengatur nafasnya. Vino membuka tas dan ingin mengambil sebotol air dari sana yang ia dapatkan dari rumah tadi. Betapa terkejutnya dia melihat air itu berubah menjadi darah. Apa ini? Ia membuang botol air itu jauh-jauh. Vino merasa kakinya begitu terasa gatal. Padahal wanita bernama Rahma itu sudah memberinya obat yang katanya manjur. Pria itu sempat menggaruk beberapa kali di area kaki yang terluka. Vin, jangan digaruk, nanti infeksi, tutur Clara melarangnya. Ini gatal banget, Ra, aku gak tahan, pantainya seraya membuka lilitan kemeja milik Afgan. Betapa terkejutnya mereka semua saat melihat kaki Vino yang sudah diobati oleh Rahma. Pada kakinya sudah digerogoti belatung yang begitu banyak. Astagfirullah, kenapa bisa seperti ini? Timbal Mawar seraya memukuli belatung-belatung itu agar pergi dari kakinya Vino. Vino mengerang kesakitan menahan perih yang teramat dalam. Clara juga ikut membantu memegangi pria tersebut. Mendadak Clara seperti melihat dua buah cahaya yang makin mendekat. Cahaya apa itu? Gumamnya dan masih menatap dari kejauhan. Sampai cahaya itu makin dekat, terlihatlah sesosok kepala tanpa badan. Beberapa usus dan jeroan menjuntai keluar. Kepala itu makin mendekati mereka semua. Cepat pergi, pinta Clara pada kedua temannya itu. Mereka beranjak kemudian segera berlari menghindari sesosok kepala yang terbang tadi itu. Salah satu usus yang menjalar pada makhluk yang biasa disebut leak tercuntai, kemudian dengan cepat melilit ke leher Mawar sehingga menarik wanita itu hingga jatuh ke tanah. Tolong! Teriak Mawar meminta tolong sembari memegangi lehernya yang terlilit usus berlumuran nanah. Makhluk itu mengeluarkan gigi taringnya dan kemudian siap menggigit Mawar. Clara tidak tinggal diam. Ia segera membuka tas ransel milik Vino dan mengambil sebilah pisau. Kemudian ia mendatangi Mawar yang masih mengerang kesakitan. Pegang tanganku, War, ucapnya dan segera mengiris usus itu hingga darah segar itu keluar dari sana dan berceceran. Hihihihi, tawa makhluk itu semakin geram. Clara segera menarik temannya agar pergi dari sana. Vino pun ikut menyusul.
Mereka berlarian lagi memasuki hutan yang lebat. Entah kemana mereka harus pergi. Saat berlarian tanpa arah, mendadak mereka menabrak sesuatu. Brak! Ah! Teriak Mawar karena kaget. Ini aku, ucap Afgan kepada mereka semua. Ya Allah Gan, kemana saja kamu? Tanya Clara. Udah, nanti aja ceritanya. Ayo cepat, tinggalin tempat ini, pinta Afgan dan menggiring teman-temannya itu untuk pergi dari sana. Setelah lelah berlari dan pagi pun menyambut mereka, Afgan melihat lorong yang mereka pernah lalui saat itu. Tanpa pikir panjang, mereka masuk dan melewati lorong itu kembali. Mereka akhirnya melewati lorong yang sangat panjang tersebut, tetapi anehnya kabut putih telah menutupi sepanjang jalan di lorong tersebut. Mawar, pegang tanganku, jangan sampai nyasar ya, pinta Clara padanya. Mawar memegang tangan temannya itu dengan erat. Vino pun berjalan tertati-tati. Mereka berempat kemudian menembus kabut putih di dalam lorong itu. Kok kabutnya banyak banget sih? Tebal banget juga lagi, gerutu Mawar seraya mengibas-ngibas tangan agar asap kabut itu pergi. Makin ke sana, makin ke tengah, kabut itu makin pekat, sehingga membuat mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Karena khawatir, mereka mencoba berbicara untuk melihat keadaan. Kalian semua gak apa-apa kan? Maju terus ya, ujar Afgan memperingati mereka. Tiba-tiba Clara mencium bau busuk yang sangat menyengat masuk ke hidungnya. Bau apaan nih? Gerutu wanita itu sembari menutup hidung. Ia juga merasa tangan Mawar menjadi dingin, tetapi ia tetap menarik tangannya hingga kabut putih mulai berkurang. Mawar, kenapa kamu jadi berat banget? Celetuk Clara dan menatap ke arah temannya tersebut. Wah! Ia langsung berteriak karena yang ia tarik adalah sosok wanita berwajah hancur. Matanya melotot ke arah Clara dan dengan segera ia mencakar tangan wanita itu hingga darah pun keluar dari pergelangan tangannya. Rintihnya dan pergi menghindar lalu berlari ke salah satu celah yang ada di lorong tersebut. Brak! Mawar menabrak tubuh Afgan karena tangannya dilepaskan oleh Clara. Clara, kenapa kamu malah ngelepas tanganku? Rintih wanita itu seraya bangun dan dibantu oleh Afgan. Ayo kita cari dia, pinta Afgan dan masih terus berjalan. Sampai asap kabut itu mulai menghilang, mereka melihat Clara sudah berdiri tegak di ujung lorong tersebut. Tuh, si Clara malah ninggalin kita duluan, umpat Mawar pada temannya itu. Saat mereka bertiga mendekati Clara, belum sempat ia berbicara, wanita itu langsung pingsan. Clara, teriak teman-temannya. Afgan segera menggendong tubuh Clara dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ia segera melaju untuk mencari rumah sakit terdekat di sekitar wilayah itu. Kebetulan sekali ada rumah sakit dan juga pom bensin di pinggir jalan saat mereka melewati area itu. Tanpa pikir panjang, Afgan membawa mereka dan mengobati kedua temannya. Dokter lalu memeriksa keadaan Clara. Ternyata wanita itu syok dan kelelahan. Terima kasih dok atas bantuannya, ujar Afgan seraya menyalami pria berjas putih itu. Mawar pergi ke kamar Vino. Pria itu juga sudah mendapatkan perawatan untuk luka di kakinya. Sekelebat bayangan baru saja melewati belakang tubuh Afgan. Pria itu melihat sekeliling dan juga sesosok wanita berdaster putih sedang menatapnya dari kejauhan. Bukannya itu Rahma? Gumamnya seraya ingin mendatangi wanita tersebut, tetapi pundaknya dipegang oleh seseorang. Aku sudah baikan kan? Sebaiknya kita segera pulang, pinta Vino yang sekarang memakai satu tongkat yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Clara juga sudah bangun, tetapi ada yang berbeda dengan wanita itu. Ia tampak diam saja dan terus menggigil, bibirnya terlihat sangat pucat. Clara, apa kamu sakit? Tanya Afgan pada wanita itu seraya memegang dahinya. Tetapi Clara menangkisnya. Aku ingin pulang sekarang,
bentak wanita itu dan membuat teman-temannya itu kaget. Akhirnya mereka semua mengantarkan Clara pulang ke rumahnya. Saat mereka bertemu kedua orang tuanya Clara, Afgan hanya menceritakan kepada beliau bahwa mereka tersesat selama 2 hari di suatu tempat. Ayahnya Clara pun benar-benar murka. "Kenapa kalian tidak segera memberitahukanku? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada anakku ini? Aku bisa menuntut kalian semua," bentak pria berbadan besar yang mempunyai nama Burhan itu. "Maafkan kami om," sahut mereka semua dengan menyesal. "Pah, sudahlah pah. Sekarang yang penting kan Clara sudah kembali. Mereka juga kan terlihat menderita," lerai wanita bernama Lina itu. "Pulanglah kalian sebelum aku berubah pikiran," usir Burhan pada mereka. Mereka bertiga segera undur pamit dan meninggalkan rumah berlantai 2 tersebut. "Galak banget ya ayahnya Clara. Kok kamu betah mau jadi menantunya kan?" celetuk Vino. "Kayak kamu nggak aja, ibunya Mawar juga galak tahu," bantah Afgan. "Kok jadi bawa-bawa aku sih?" timbal Mawar membuang muka. "Yang galak itu ibunya, kan anaknya enggak," cibir Vino. "Aku nggak galak kok, cuma sedikit kejam aja. Beraninya kamu menghina ibuku? Rasa ini," ucap Mawar seraya menjewer kupingnya Vino. Vino merintih, dan dia benar-benar kesakitan dan ditertawakan oleh Afgan. Dari jendela di lantai 2 rumah mewah milik Clara, ia menatap teman-temannya yang sudah pergi. Wanita itu tersenyum jahat sembari mengepalkan tangannya. Lina masuk ke kamar milik anak perempuannya. Ia membawa serta perlengkapan obat-obatan. "Sini sayang, mama obati luka kamu dulu," pinta Lina, kemudian menyuruh Clara untuk duduk di atas ranjang. Clara duduk diam tidak bersuara. Lina dengan sabar dia membubuhkan betadin di beberapa memar yang ada di kulit anaknya. Anehnya Clara seperti tidak merasakan sakit sama sekali. Bahkan ia tidak bergeming dan tetap diam saja. Lina mengernyitkan dahi dan menatap ke arah Clara yang tidak memberikan respon ataupun berucap sepatah kata. "Sayang, nanti malam mama masakin rendang sapi kesukaan kamu ya. Kamu pasti lapar," ujarnya pada Clara mencoba mengajaknya berbicara. Namun Clara hanya mengangguk dan tetap diam. Lina pun akhirnya pergi meninggalkan anaknya agar bisa beristirahat karena Clara terlihat kelelahan. Saat malam hari di meja makan, terlihat pembantu rumah tangga mereka yang biasa dipanggil Mbok Darmi sudah menyediakan beberapa masakan yang lezat di atas meja. Clara dan kedua orang tuanya pun duduk sembari menikmati hidangan di atas meja. "Ayo dimakan, ini rendang kesukaan kamu loh," ujar Lina seraya menyendokkan daging berlemak dari dalam mangkok, kemudian menaruhnya di atas piring milik Clara. Clara melihat daging yang dilapisi remah-remah berwarna kecoklatan itu, entah mengapa ia malah merasa mual dan tidak ingin memakannya. Ia menggelengkan kepala tanda tidak menyukai makanan tersebut. "Kenapa sayang, kamu gak suka ya?" Clara melirik seekor anjing milik ibunya yang juga sedang makan di samping meja tersebut. Anjing itu tampak menggerogoti daging mentah yang diberikan Mbok Darmi padanya. Sungguh nikmat sekali. "Clara, apa kamu masih sakit?" Pertanyaan ayahnya membuyarkan lamunan Clara. Ia menoleh ke arah suara dan, "Aku gak mau makan," bentak Clara, kemudian langsung pergi memasuki kamarnya kembali. "Pak, kenapa Clara begitu aneh?" gumam Lina merasa cemas. "Mungkin dia masih lelah. Biarkan saja, mah," sahut Burhan seraya meneruskan makannya. "Mbok, tolong nanti sisain makanan buat Clara ya," perintahnya. "Iyanya," sahut Mbok Darmi. Saat malam hari, Clara menyelinap keluar dari kamarnya. Mbok Darmi terbangun di tengah malam dan ingin ke kamar mandi. Ia melangkah melewati dapur yang memang bersebelahan dengan kamar mandi di rumah itu. Matanya yang masih sedikit mengantuk harus dikejutkan karena lampu dapur menyala. "Loh, siapa yang di dapur ya?"
Wanita yang menjadi pembantu rumah tangga sejak Clara balita itu berjalan mendekat dan melihat seseorang duduk di depan pintu kulkas yang terbuka. Saat makin dekat dan ingin melihat siapa orang itu, ia terkejut karena melihat Clara sedang memakan daging segar yang masih mentah itu. "Non, apa-apaan sih? Lepas, Non," teriak Darmi sembari merampas daging yang tinggal separuh itu dari tangan Clara. Clara menatap ke arah Darmi dengan tatapan tajam. Darah segar dari daging mentah yang baru saja ia makan telah berceceran di bibir dan di bajunya. Mbok Darmi langsung mengantarkan Clara untuk masuk ke kamarnya kembali. Keesokan harinya Mbok Darmi menceritakan tentang kejadian semalam. Lina terkejut dan segera memanggil dokter pribadi untuk memeriksa keadaan Clara. "Suhu tubuhnya normal kok, mungkin perubahan makan saja masalahnya. Nyonya tidak perlu khawatir, saya akan meresepkan obat untuk Nona Clara," ujar pria berjas putih yang dikenal sebagai dokter pribadi di rumah tersebut. "Terima kasih, Dok. Mbok, tolong antar Dokter Herman sampai depan ya." "Iyanya, mari Dok," ujar Mbok Darmi sembari mempersilahkan pria berjas putih tersebut untuk meninggalkan ruangan. Lina mendekati anaknya yang terbaring di atas ranjang. Ia bingung sebenarnya apa yang tengah berlaku pada Clara. Wanita itu membelai rambut anaknya dengan tatapan cemas. Sehari setelah mereka pulang, Afgan dan juga Mawar kembali ke kampus, sedangkan Vino dan Clara masih harus dirawat karena kondisi mereka kurang begitu baik. Niat Afgan ingin mengajak teman-temannya untuk menengok keadaan Clara yang sedari pulang, tidak pernah membalas pesan yang dikirimkan oleh Afgan. "Lusa kita jenguk Clara yuk, aku penasaran dengan keadaannya sekarang," gumam Afgan. "Tapi jangan lama-lama ya, ayahnya Clara kan galak banget," cibir Mawar dan diangguki oleh Afgan. Di tempat lain, Lina sudah menunggu kedatangan suaminya yang biasa pulang dari kantor jam segini. Saat melihat mobil Burhan sudah terparkir di garasi, ia buru-buru menemui pria tersebut dan menceritakan kejadian hari ini. "Apa? Benarkah itu?" Burhan nampak tidak percaya dengan pernyataan istrinya. "Bagaimana ini, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Mama khawatir dengan keadaan Clara yang sekarang," rintih Lina menahan kecemasan. "Mama tenang dulu ya. Kita lihat bagaimana sampai besok. Sepertinya Papa juga akan menyuruh Rendra untuk pulang sementara," ujarnya seraya menepuk bahu sang istri agar perasaannya lebih tenang. Malam harinya, seperti biasa Clara keluar dari kamar. Ia berjalan menuju ke dapur, kemudian membuka kulkas 2 pintu yang ada di sana. Netranya tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Geram, ia mengacak-acak seisi kulkas mencari sesuatu untuk mengganjal perutnya. Kemudian anjing peliharaan di rumah itu terus saja menggonggong. Bising Clara menatap ke arah hewan berbulu tersebut sembari melotot. Akhirnya Clara menemukan santapan yang lezat. Matanya mulai berbinar kembali. Di kamar, Burhan ikut gelisah setelah mendengar pernyataan istrinya tadi sore. Jika dipikir-pikir, memang sifat Clara sekarang tidak seperti biasanya. Burhan memutuskan untuk keluar dari kamar, niatnya mengecek keadaan sang anak, namun ia tidak melihat Clara di kamar tersebut. Burhan segera turun ke lantai bawah guna mencari keberadaan anak perempuannya. Ia tercengang karena melihat Clara sedang memakan anjing peliharaan di rumah itu. "Clara, apa-apaan kamu?" Burhan sampai ingin muntah karena melihat daging anjing yang berceceran di sekitar lantai itu. Lina dan juga Mbok Darmi ikut terbangun karena kegaduhan tersebut. Para wanita itu langsung mual-mual melihat usus anjing yang sudah menjuntai keluar. Akhirnya malam itu Clara harus dikunci di kamar dan tidak boleh keluar sama sekali. Lina sangat sedih melihat kelakuan anaknya itu. "Ada apa dengan Clara, Pak? Apa yang sudah terjadi padanya?" Isak Lina berlinang air mata. "Papa juga heran, Ma. Kenapa anak kita menjadi seperti itu?" sahut Burhan ikut merasa cemas. Keesokan harinya Afgan menelepon ke rumah Clara dan bertanya kepada Lina tentang keadaan temannya tersebut.
Lina tidak bisa menceritakan semuanya di telepon dan menyuruh Afgan beserta teman-temannya untuk datang saja kemari. Kebetulan Lina juga ingin bertanya sesuatu kepada mereka semua. Di kamar, Clara mulai merasakan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Beberapa memar biru mulai bermunculan di kulit putih wanita tersebut. Ia mulai menggaruk-garuk badannya hingga mengeluarkan darah. Akan tetapi bukan sakit yang ia rasakan. Clara malah tersenyum puas karena melihat sekujur badannya terluka. Lina yang saat itu ingin menengok Clara terkejut melihat perlakuan anaknya itu. "Berhenti Clara, jangan seperti ini," bentaknya membuat Clara melotot. "Apa yang kamu lakukan? Jangan sakiti dirimu sendiri." Lina bingung harus berbuat apa. Akhirnya Lina harus mengikat tangan Clara agar wanita itu tidak melukai dirinya sendiri. Entah apa yang harus dilakukan Lina untuk membuat anaknya kembali seperti dulu lagi. Ia merasa Clara yang sekarang bukanlah anaknya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian saksikan di part selanjutnya dari cerita ini ya teman-teman. Jadi next part akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila punya kesalahan kata ataupun narasi yang kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.